jangan harap akan lahir ulama besar, pemikir besar, tokoh besar dari Timur Tengah. Eksistensi martabat bangsa adalah budayanya. Ketika budaya itu hancur, martabat akan hancur. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Eksistensi martabat sebuah umat atau bangsa tergantung budayanya. Budayanya hancur, harga umat itu akan rendah, akan hancur, akan hilang. Jadi Pak Agus sudah menyinggung tadi. Coba syairnya kenapa gak mengatakan wa innamal umamul adyanu ma baqiyat fa inhumu dhahabat adyanuhum dhahabu. Eksistensi bangsa tergantung agamanya. Kalau agamanya kuat, mau kuat bangsa itu. Kalau agamanya hancur, hancur agama itu. Enggak tuh. Ngomongnya apa? Bunyinya tadi. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Budayanya, karakternya. Ternyata betul. Jepang itu sangat kuat pegang budaya. Walaupun teologinya kita gak setuju. Musyrik mereka, musyrikin lah ya. Gak tauhid. Tapi mereka kenapa eksis? Budayanya. Mengapa Tiongkok budayanya masih eksistensinya kuat? Budayanya. Agamanya salah kabeh lah. Agamanya salah kabeh. Kita paling bener lah, udahlah. Mengapa misalkan Thailand agamanya budaya kuat juga kan? Walhasil itulah. Jadi eksistensi martabat umat atau bangsa ini budayanya. Memang teologi penting, itu masalah agama. Teologi kita penting. Bahkan teologi itu kita dan orang Arab sama. Rukun imannya sama. Syariatnya sama. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, umroh, zakat sama dengan orang Arab. Tapi bicara budaya, kita jauh lebih unggul dari orang Arab. Orang Arab yang gagal berbangsa, gagal hidup bersama, gagal membangun kebersamaan. Perang saudara 40 tahun sudah. Yang korban sudah 1,5 juta. 40 tahun sudah. Irak, Suriah, Afghanistan, Libya, Somali, Tunis, Mesir masih kadang-kadang masih meletup masih. Padahal Mesir yang paling beradab lah. Libanon. Terus perang saudara terus. Sama-sama sewarga negara, sama-sama agama. Luar biasa Timur Tengah ini. Berarti apa? Mereka gagal hidup membangun kehidupan bersama. Gagal membangun bangsa. Gagal membangun kebersamaan gotong royong atau ukhuwah watoniyah. Kita lebih unggul dari mereka. Kemana waktu habis Pilpres, demo di KPU itu tanggal 21-22 April. Sepertinya hampir pecah Indonesia ini. Enggak tuh, udah selesai. Korban sih ada, Reformasi, perpindahan di Pak Harto ke Orde Reformasi. Coba berapa korban yang terbakar-bakar di mal-mal itu. Demo-demo. Tapi cuma 3 bulan selesai. Nah Arab 40 tahun sampai saiki. Afghanistan tuh hanya 7 suku. Agamanya 100% Muslim. 95% Sunni, 5% Syiah. Irak itu yang perang ya yang sesama Muslim, yang non-Muslim gak perang. Suriah yang perang yang Muslim, yang sama Muslim gak perang. Kalau Libanon kacau, ya Kristennya ya Islamnya perang saudara terus kalau Libanon. Yaman, walhasil Timur Tengah lagi buntu dah, judek buntu pemimpinnya ini. Nah, maka jangan harap akan lahir ulama besar, pemikir besar, tokoh besar dari Timur Tengah. Ya bagaimana mau melahirkan seorang ulama besar, perang bom meledak terus. Baru akan nulis karangan di belakang rumah bom meledak. Akan seminar pergi ke sana di jalan ada bom, gak jadi. Yang gitu kan, akan beraktivitas ada bom, gak jadi. Lagi maulid Nabi di Afghanistan, ada bom meledak mati sekian. Lagi sholat Jumat di kota Rafah, provinsi Arish Mesir, bom 680 mati sholat Jumat. Di Suriah, Syekh Said Ramadan Al-Buti yang putranya kemarin datang waktu Munas di Banjar.
Lagi sholat, lagi ngaji tafsir, lagi ngaji. Bukan lagi kampanye, bukan. Kalau kampanye pantas lah politik. Lagi ngaji biasa. Dibomnya mati, dibom. Ulama besar, ulama sepuh. Said Ramadan Al-Buti. Artinya apa? Artinya mereka sudah tidak lagi berbudaya. Agama masih Islam. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Udah sama dengan kita lah. Begitu bicara budaya, kita lebih unggul, lebih mulia daripada mereka. Percayalah. Maka insya Allah Indonesia ini atau Nusantara ini akan menjadi qiblatul muslimin fit thaqafah wal hadarah. Kiblatnya orang Islam bukan kiblat sholat. Jangan salah paham, bukan kiblat sholat. Kiblat sholat Mekah, Ka'bah. Kiblat peradaban, kiblat budaya, kiblat karakter, kiblat jati diri. Insya Allah akan jadi contoh Indonesia, umat Muhammad. Indonesianya Nahdlatul Ulama. Maka yang namanya tamu ke sini, waduh sampai capek nerima tamu itu. Semua dubes datang. Syekhul Azhar, Grand Syah Al-Azhar datang. Orang Syiah datang, Sunni datang. Negara-negara Islam datang semua. Amerika, Australia, Inggris semua datang ke sini dubes-dubesnya. Ya Allah, kenapa? Mereka menarik, NU itu menarik. Apa menariknya apa? Apa yang paling menarik bagi mereka? Di mana-mana yang namanya mayoritas pasti nginjak minoritas. Di mana-mana. Partai terbesar nginjak partai kecil, suku besar nginjak suku kecil. Apalagi kelompok besar menginjak kelompok kecil. NU beda. NU walaupun besar justru melindungi yang kecil. Setiap Natal Banser jaga gereja. Bukan apa-apa. Karena kita terpanggil melindungi minoritas. Melindungi orang yang lagi ketakutan lah. Lagi kekhawatiran, lagi ada deg-degan, khawatir. Ayo kita lindungi. Gitu. Jadi satu-satunya di dunia ini ada kelompok besar tapi tidak nginjak yang kecil. Yaitu NU. Justru melindungi, memprotek, melindungi yang kecil. Ini prinsip kita seperti Nabi Muhammad dulu waktu di Madinah. Muslimin melindungi non-muslim. Waktu di Madinah itu Yahudi dilindungi. Malah ada perjanjian yang Nabi Muhammad melindungi Nasara Najran. Orang Kristen di kota Najran dilindungi, diberi kebebasan. Bahkan ketika membangun gereja, orang Islam silahkan membantu. Itu gak saya bawa tagnya, gak saya bawa. Ada itu tagnya itu. Wathiqah Najran. Bukan Wathiqah Madinah, ada lagi. Wathiqah Najran. Di Najran pusatnya Kristen waktu itu di Jazirah Arabia. Itu mendapat perlindungan, kebebasan, protek dari Nabi Muhammad. Bahkan ketika ada bangun gereja dan rupanya butuh bantuan, silahkan orang umat Islam membantu. Ya Allah. Begitu pula waktu Nabi Muhammad dapat kiriman hadiah. Tapi jangan ditiru oleh Pak Agus, nggak boleh sekarang. Hadiahnya perempuan cantik. Dari gubernur Mesir, Mukaukis yang Kristen itu. Dikirimi perempuan 2. Maria Al-Qibtiyah dan Shirin. Nah rupanya cantik Maria. Maka Nabi Muhammad ngambil Maria. Yang Shirin kurang cantik dikasih kepada Hasan bin Thabit. Sahabat Hasan bin Thabit. Begitu ngambil Maria, Nabi Muhammad dawuh pada Sayyidina Umar. Umar, Islam nanti akan tersebar sampai ke Mesir berkat perjuanganmu Umar. Biadik dengan tanganmu Umar. Nanti Islam akan nyampe ke Mesir. Kalau ia nanti sampai ke Mesir, tolong jagalah budaya atau bukan budaya waktu beda bahasanya. Tradisinya atau bukan kepercayaannya saudara-saudara Maria. Apa? Artinya orang Kristen Koptik, Ortodok Koptik dengan segala akidahnya, budayanya, eksistensinya harus dilindungi. Maka di Mesir sampai sekarang masih menjadi pusat Ortodok Koptik di Alexandria. Wah kalau mau dihancurkan ya dulu hancur sudah. Islam pernah berkuasa di Mesir luar biasa kok. Waktu Salahuddin Al-Ayyubi perang salib, perangnya dengan Romawi, nggak perang dengan Ortodok Koptik, nggak diganggu sama sekali. Ortodok Suriah, Ortodok Koptik, nggak pernah diganggu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Perangnya dengan Romawi kok. Di dalam negeri Mesirnya sendiri aman orang Kristen. Nah itu artinya apa? Bahwa memang begitulah karakter Nabi Muhammad membangun umat Islam seperti itu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adban bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan kamu mencaci maki agama orang lain.
Nanti mereka mencaci maki Allah. Saling mencaci maki nanti isinya. Kadzalika zayyana amalahum. Demikianlah aku jadikan setiap umat, likulli umatin amalahum. Setiap umat memiliki budayanya masing-masing. Memiliki kepribadiannya masing-masing. Tidak boleh dilecehkan. Tidak bisa diremehkan. Harus saling menghormati. Ya Allah, luar biasa ini. Oleh karena itu, dengan demikian dakwah kita akan lebih diterima oleh orang lain. Kita ini tengah-tengah antara Tiongkok dan Australia. Dua-dua negara besar ini. Australia negara yang kuat senjatanya, Tiongkok yang kuat segalanya. Kalau kita tidak pandai-pandai membawa sikap kita yang moderat, yang toleran, yang menghormati satu sama lain, sudah menjadi sasaran tembak oleh Cina, oleh Tiongkok atau Australia. Tapi kita menjaga, mengawal eksistensi umat Islam Indonesia dengan sikap moderat, sikap toleran, sikap yang menjunjung tinggi persaudaraan, damai, ta'awun, tafahum, taqarub, saling pengertian, saling menghormati, dan saling gotong royong, saling menghargai. Maka RRC penuh hormat dengan NU, Australia penuh hormat dengan NU. Betul. Alhamdulillah kita masih mempertahankan budaya warisan lama. Salah satunya adalah di setiap desa, takhtitul mudun, khitohnya membangun desa atau kota itu masjid, balai desa atau balai kota, alun-alun, tambahan terakhir madrasah. Bukan SD, bukan. SD nanti jauh, dekat kuburan, kalau SD dekat kuburan. Betul, betul. Masjid, agama, balai desa atau balai kota apa? Pemerintahan, alun-alun, rakyat. Belakangan, madrasah. Tidak ada di Timur Tengah seperti ini. Gak ada. Hanya di Indonesia kita ini begitu. Mengintegrat antara agama, ulama, masjid, pemerintah, politik, balai kota atau balai desa, dan rakyat, alun-alun. Tempat berkumpulnya rakyat banyak. Luar biasa itu filosofinya itu. Belum lagi, banyak sekali. Terutama yang belakangan saja deh, contoh yang belakangan. Idenya Kiai Wahab, silaturahim setelah hari lebaran dinamakan halal bil hal. Itu Kiai Wahab itu. Orang Arab bengong, opo mana hal bil halal. Halal ngerti, halal bihalal ngerti. Tapi menjadi arti seremonial, haflah, resep, celebrate ya. Dalam acara saling silaturahim itu baru Indonesia. Di Timur Tengah nggak ada. Jadi hal bihal itu kalimatnya bahasa Arab, tapi maknanya budaya Nusantara, lokal. Nusantara bukan lokal. Ya, Malaysia juga pakai, Brunei pakai hal bihal. Jadi luar biasa itu Kiai Wahab itu. Belum lagi Darussalam. Indonesia adalah Darussalam. Keputusan Muktamar tahun 30-an Banjarmasin. Di kitab fikih itu yang ada Darul Islam, Darul Kufur, Darul Sulah. Negara Islam, negara musuh, negara kafir atau negara non muslim yang lagi damai dengan negara Islam. Nah, Darul Sulah. Kita tiga-tiganya nggak pakai. Namanya Darussalam. Negara yang damai. Masya Allah. Itu kiai-kiai loh istilahnya itu. Dikira kiai bisanya cuma tahlilan apa? Luar biasa.